Assalamualaikum Sobat Kismis, jumpa lagi di Kisah Mistis. Semoga, Sobat Kismis sekalian selalu sehat walafiat, bahagia lahir dan batin, lancar rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Sobat Kismis, terima kasih yang tak terhingga, bila mana berkenan untuk subscribe, like, komen, dan share. Baiklah sobat, yuk kita simak kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah nyata yang kualami bersama istriku. Cerita ini terjadi sekitar tahun 1994 di salah satu hotel di kota Bandung. Begini ceritanya. Kala itu aku baru saja menyelesaikan studi kedinasan salah satu perusahaan plat merah milik pemerintah. Rasa senang, gembira dan bahagia tampak terpancar di raut wajah teman-temanku seangkatan karena menerima berita kelulusan. Suasana di gedung asrama siswa yang berada di pojok dekat lapangan tenis langsung tampak ramai. Ada yang saling ngobrol, jabat tangan ucapkan selamat, ada juga yang pergi ke wartel, untuk mengabari keluarga. Yang di dalam kamar asrama, ada yang sibuk dengan urusan beres-beres barang-barangnya. Suasana kamarku yang berada di pojok lantai 2 pun juga tampak sibuk. Kebetulan aku tinggal sekamar bertiga. 2 orang teman sekamarku berasal dari Jakarta dan Kupang. Aku sendiri berasal dari Jawa Timur. Oh iya, perkenalkan. Namaku Wawan. Sambil kemas-kemas barang bersama teman sekamar, kami selingi obrolan dengan mereka tentang rencana apa selanjutnya ini. Temanku yang dari Jakarta akan langsung balik untuk bertemu keluarga. Temanku yang dari Kupang sementara akan tetap tinggal di asrama. Sedangkan aku juga akan mudik menemui keluargaku. Karena kami diberi waktu 3 hari libur oleh sekretariat kampus, sebelum nanti acara wisuda, waktu luang tersebut kami manfaatkan. Esok harinya, aku sudah kembali ke kotaku, dan bertemu orang tuaku dan istriku. Suasana kebahagiaan kami rasakan dalam keluarga, sambil ngobrol terkait mengajak mereka ke Bandung untuk menghadiri acara wisudaku. Tibalah waktunya, kami berempat berangkat ke Bandung dengan menggunakan bus malam. Esok paginya, tibalah kami di Terminal Cicahem Bandung. Setelah kami turun dari bus, kami mampir sarapan sebentar. Setelah itu kami teruskan perjalanan dengan taksi menuju ke arah Jalan Paskal. Di sekitaran sana memang ada banyak hotel dengan harga yang terjangkau. Ternyata, dari beberapa hotel yang ada satu hotel yang masih tersedia kamar kosong. Itu pun tinggal 1 kamar saja. Kuputuskan kuambil kamar tersebut untuk ibu dan adikku. Selanjutnya, untuk sementara aku dan istriku menuju ke asrama pendidikan dengan taksi. Rencanaku, di asrama itu cuma untuk istirahat sejenak, sambil memperkenalkan keluargaku kepada temanku dan keluarga mereka. Maklum, kami semua siswa diklat memang berasal dari berbagai daerah se-Indonesia. Jadi, memang tidak pernah ada yang kenal satu dengan yang lain sebelumnya. Dirasa istirahat sudah cukup, sore harinya aku dan istriku berangkat ke hotel tempat ibu dan adikku menginap. Sesampai di hotel, aku coba menanyakan ke resepsionis, apakah sudah ada kamar yang kosong lagi. Kamar masih penuh sampai 2 hari ke depan, kata resepsionis. Wah, bagaimana ini?
Batinku sambil berpikir. Tak terasa, hari mulai malam, waktu sudah menunjukkan pukul 18.20. Aku ajak ibu, adik, dan istriku untuk pergi makan di warung makan seberang jalan. Setelah itu, kami naik angkot keliling kota menikmati suasana malam kota Bandung. Setelah cukup menikmati jalan-jalan, tibalah kami kembali di hotel. Kami obrol-obrol sejenak di lobi hotel, sambil aku coba berpikir mencari kamar kosong di hotel dekat situ. Sekitar pukul 23 malam, ada satu hotel yang tidak jauh dari hotel tempat menginap ibuku, tersedia satu kamar kosong. Sepintas, petugas resepsionis kuperhatikan kelihatan agak ragu dan lambat melayani keinginan kami menunjukkan kamar yang kosong. Sesekali petugas itu melihat jam tangannya, dan bertanya kepadaku, "Pak, hotel lainnya apa tidak ada yang kosong?" Aku jawab tidak ada. Kenapa dia tanya itu ya? Batinku. Petugas resepsionis itu mengantarku ke kamar kosong yang ketaknya berada di pojok ruangan, dekat pintu lobi hotel. Sambil menyerahkan kunci pintu kamar kepadaku, petugas itu berucap, "Ini kamarnya, Pak." "Terima kasih ya," balasku. Ku buka pintu kamar. Terasa hawa dingin berhembus dari dalam ruangan yang masih gelap, karena lampu belum dinyalakan. Kunyalakan lampu segera, aku masuk dan kutaruh barang-barangku. Ku perhatikan seisi ruangan kamar, tampak hiasan dan perabot kamar yang bernuansa klasik dan unik. Tertata rapi dan bersih, pasti ini barang kuno nilainya cukup mahal, batinku. Setelah habis bersih-bersih badan, aku dan istriku nonton TV sambil obrol di atas tempat tidur. Jam tanganku yang ada di atas meja kulihat. Ternyata sudah pukul 0.40. Mataku pun sudah terasa berat dan ngantuk. Aku lihat, istriku masih belum juga tidur. Sambil rebahan, dia perhatikan sekeliling isi kamar. "Belum ngantuk, Dik?" tanyaku. "Aku tidur duluan ya." "Iya, Mas," kata istriku. Entah mulainya kapan, aku pun lelap dalam tidurku. Hingga akhirnya, aku terbangun segera dari tidurku karena ku dengar suara dan gerakan menggoyang tubuhku. "Mas, bangun Mas." Kulihat dengan mataku yang masih setengah terbuka dan kondisi gelap, ternyata istriku yang membangunkanku. "Ada apa, Dik?" "Mas, ayo pindah kamar," kata istriku dengan terbata-bata. Aku turun dari tempat tidur, kulihat jam tangan, masih jam 2.15. Kunyalakan lampu kamar, betapa kagetnya ketika kulihat wajah istriku. Wajahnya pucat dan basah kuyup dengan keringat. "Kamu kenapa, Dik?" Sambil kudekati istriku yang seperti orang yang sedang ketakutan. "Mas, ayo pindah kamar sekarang. Nanti aja aku ceritakan," pinta istriku. Melihat keadaan istriku yang seperti itu, aku mengkhawatirkan dirinya. Kuikuti saja permintaan istriku. Aku bergegas kemas-kemas barang, untuk segera pindah kamar. Setelah beres, kami berdua keluar kamar. Saat keluar kamar, tak sengaja kulirik pandangan mata istriku menatap pada cermin kuno meja rias kamar. Ada apa dengan cermin itu, pikirku. Kami berdua berjalan menuju ruang resepsionis. Sesampainya di resepsionis, kami langsung disambut petugas dengan pertanyaan. "Kok buru-buru check out, Pak?"
Belum kujawab, aku justru balik bertanya. Ada kamar lain yang kosong gak, Mas? Maaf Pak, tidak ada. Oh, ya sudah, kami check out aja sekarang Mas. Setelah beres administrasi pembayaran, kami pun meninggalkan hotel itu. Aku dan istriku melangkah berjalan menuju hotel tempat ibu dan adikku menginap. Sesampainya di sana, aku ajak istri duduk ngobrol di lobi hotel tempat ibu dan adikku menginap. Waktu sudah hampir subuh, aku mencoba bertanya pada istriku perihal kejadian apa yang dialaminya di hotel sebelah. Sambil menunggu pesanan teh hangat datang, aku tanya istriku. Dik, ada apa di hotel yang kita inap tadi? Kamu mengalami kejadian apa? Mas, seumur hidupku, ini pertama kali aku alami. Tadi malam, aku memang tidak bisa tidur. Perasaanku tidak nyaman dengan suasana kamar kita. Tapi, aku gak berani bilang, takut nanti Mas anggap itu cuma perasaanku saja. Jadi gini, saat Mas sudah tidur itu, aku matikan TV. Saat aku mencoba mau tidur, ada sesuatu yang bergerak dari cermin besar meja rias itu. Pikirku mungkin ada gempa. Ternyata, dalam cermin itu tampak jelas ada sosok perempuan bergaun putih. Sangat jelas, wajahnya pucat sekali, rambutnya panjang. Aku ketakutan sekali, ku goyang-goyang tubuh Mas, ingin ku bangunkan. Tapi, tidak sedikit pun Mas bergerak bangun. Takutku semakin menjadi, ketika sosok perempuan itu muncul keluar dari cermin, dan mendekat ke tubuh Mas. Aku baca doa sebisaku, sambil terus coba bangunkan Mas. Tapi ternyata sia-sia, sosok itu makin mendekat dan menatapku sambil tersenyum. Sosok itu malah pegang dan elus-elus kaki Mas. Aku pun terus baca doa sebisaku. Akhirnya, sosok itu sembari tersenyum, kembali masuk ke cermin kuno itu. Setelah itu, tak lama kemudian, akhirnya Mas bisa kubangunkan tadi. Ya Allah, ada apa ini, batinku? Aku mencoba merenung dan memahami di balik kejadian yang istriku ceritakan. Saat subuh sudah tiba, kami sholat subuh di kamar ibuku. Setelah itu, aku pura-pura bilang ke istri hendak keluar sebentar membeli rokok. Padahal, niatku ingin balik ke hotel sebelah tadi untuk tahu lebih banyak terkait cerita istriku dari petugas hotel. Sesampai di hotel, aku bertemu lagi dengan petugas resepsionis yang semalam bertugas. Kuceritakan padanya kejadian yang dialami istriku semalam. Petugas resepsionis tampak tak kaget mendengar ceritaku, dan dia segera menyampaikan maaf terkait itu. Karena, sebenarnya kamar tersebut sudah lama memang tidak disewakan. Hal itu dikarenakan, kamar itu pernah ada sesuatu kejadian. Sesuatu kejadian yang sampai sekarang masih menjadi misteri.